Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai kopi terapis. Terapis Cafe ini dibuat oleh para biarawan-biarawan atau mereka petapa-petapa di Rowoseneng, di daerah Temanggung. Mereka mempunyai perkebunan yang luas sekali. Kemudian ditanami salah satunya adalah kopi. Dan kopi ini nikmat rasanya. Saya heran ada teman saya yang ahli kopi. Dia dari penciumannya sudah mengatakan, kopi kayu, kopi Toraja, kopi Lampung. Ini Arabica dari Rowoseneng. Kemudian ini sudah campuran dari daerah Papua, Amung Megold. Nah, saudara-saudari, saya kagum kepada orang itu dalam hal pengenalan kopi. Dan ketika diminum, ternyata dia juga merasakan bagaimana kopi yang sungguh nikmat, kopi yang sungguh-sungguh bisa dirasakan, dan dia bisa membanding-bandingkan. Itulah orang ahli kopi yang selalu membuat orang-orang itu terpana dengan kecerdasan penciumannya. Saudara-saudari yang terkasih, orang bisa mengenal dari hawanya, dari penciumannya, dari inderanya, dari sepak terjang orang yang bersangkutan. Orang bisa mengenal dari bagaimana aura orang itu. Karena setiap orang memancarkan sesuatu, entah itu baik atau buruk, entah itu gelap atau putih atau terang, entah itu putih atau hitam. Dan itu akan dirasakan bagi orang-orang yang peka. Hari ini Yesus menunjukkan bagaimana peran Yohanes Pembaptis. Masih dalam suasana Advent ini, penantian. Peran Yohanes Pembaptis yang menjadi pengantar bagi kehadiran Mesias ditonjolkan oleh Yesus. Injil hari ini menampakkan itu. Tetapi Yesus sekarang juga mulai menyebut bahwa dia hanya melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, kalian telah mengutus orang kepada Yohanes Pembaptis, dan ia telah memberi kesaksian. Tetapi yang ada di sini, yaitu aku, tidak perlu membutuhkan kesaksian dari manusia. Namun, hal ini kukatakan agar kalian diselamatkan. Yohanes itu adalah pelita yang menyala dan bercahaya, tetapi kalian hanya mau menikmati sebentar saja cahayanya. Aku mempunyai suatu kesaksian yang jauh lebih penting daripada kesaksian Yohanes Pembaptis, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku. Dan semua itu supaya kulaksanakan. Pekerjaan itulah yang memberi kesaksian tentang diriku, bahwa aku diutus oleh Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, kepekaan orang-orang yang sudah terbiasa, atau mungkin kepekaan kalangan nabi, kepekaan kalangan, kalau sekarang istilahnya sultan. Bagaimana orang-orang yang mempunyai maksud yang sama, visi dan misi sama, yaitu mewartakan keselamatan Allah, sejarah keselamatan Allah, inkarnasi Allah. Di situ akan saling bertemu. Walaupun mereka mungkin awalnya tidak saling kenal, tetapi kemudian akan saling bertemu. Kemudian mereka juga selalu bersinergis, saling mendukung. Maka Yesus mulai mengenalkan Yohanes Pembaptis. Yesus mulai mengatakan orang-orang yang tidak mau percaya kepada Yohanes Pembaptis pasti juga tidak percaya pada apa yang dikatakannya. Padahal Yesus sudah mulai menyebutkan
Yang hadir di sini saya lebih besar daripada kesaksian Yohanes Pembaptis, yaitu apa yang telah aku lakukan dan aku wartakan, itulah yang dikehendaki Bapa supaya aku wartakan. Ada Bapa, ada Yesus yang kemudian Bapa menjelma menjadi manusia sebagai Allah, sebagai anak Allah, dan kemudian akhirnya Yohanes Pembaptis. Maka kita bisa mengenal bagaimana pribadi-pribadi ini sungguh bersinergis untuk menyelamatkan manusia, supaya manusia percaya melihat cahaya dan pelita itu dan diselamatkan. Saudara-saudari yang terkasih, ada beberapa orang yang pernah mendapatkan kaderisasi. Kaderisasi itu banyak hal ya. Ada kaderisasi di mana orang itu sungguh-sungguh menjadi tahan banting. Kaderisasi di mana orang itu menjadi orang yang bekerja tanpa diekspos, tetapi di bawah tanah. Kemudian ada orang-orang juga bekerja di level mungkin level jabatan atau struktural. Mereka biasanya ketika mempunyai kepekaan, ketika concern benar-benar kepada rakyat, kemakmuran bersama, kepada kebaikan, maka mereka nanti akan bertemu. Mereka mempunyai insting yang akan saling mengenal. Orang ini yang bisa saya percaya, orang ini yang bisa saya percaya, dan di struktural orang-orang ini yang bisa saya percaya. Maka kemudian mereka saling bertemu. Yang satu membutuhkan informasi, yang satu memohon supaya semacam isu-isu perjuangan itu digulirkan, dan kemudian kerjasama ini bisa saling mengenal. Mereka kemudian saling mempunyai sinergisitas di dalam memperjuangkan kebaikan bersama. Maka kalau kita semua juga merasakan diutus oleh Bapa, merasakan diutus sebagai orang yang sudah diselamatkan dan dicintai Tuhan, kita pelan-pelan akan semakin mengasah kepekaan kita. Mana orang-orang yang bermaksud sama, mempunyai visi misi hidup yang sama. Mana orang yang visi misinya berlawanan dengan kita. Maka pelan-pelan kita bisa bersinergis. Kita jangan sampai salah memetakan, supaya kita justru bisa bekerja sama dengan orang-orang yang mempunyai visi yang sama, yaitu membawa kebaikan, membawa penghiburan, membawa kegembiraan, dan akhirnya membawa bonum comuni, yaitu kebaikan secara umum bersama-sama di tengah-tengah masyarakat. Dengan begitu, kita pun seperti Yohanes Pembaptis, seperti anak Allah Yesus sendiri, Bapa yang sudah menggunakan semuanya, dan akhirnya kita bisa menjadi pelita di dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Dari kopi, salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan